Hai para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan kami yang sedang melakukan perjalanan pulang kampung dari Sumatera ke Jawa, yaitu dari Duri Riau ke Salatiga, Jawa Tengah. Untuk saat ini perjalanan memasuki episode yang keempat, yaitu kami berada di daerah Ukwi, Kabupaten Pelalawan. Ya, mohon maaf, kemarin di episode yang ketiga sempat salah tulis Ukwi, kami tulis Indragiri Hulu, itu typo ya. Typo kok banyak. Typo itu ya 1 huruf apa 2 huruf gitu. Ya pokoknya itulah, mohon maaf atas kesalahan penulisan yang terjadi. Oke, kali ini kami akan melanjutkan lagi perjalanan, tapi untuk kecepatan videonya kami turunkan ya, agak sedikit lebih lambat. 2 kali dari kecepatan aslinya. Kalau biasanya dari episode 1-3 itu menggunakan 3,5 kali kecepatan. Jadi ini nanti durasinya mungkin agak lebih lama sedikit ya. Lalu apa mas? Lama-lama ngantuk nanti. Soalnya ini ada yang mau diceritakan. Sayang sekali kalau cerita ini sampai dilewatkan. Nah ini kalau dengan menggunakan kecepatan 3,5 kali kecepatan aslinya itu agak nggak jelas nanti ya. Biar lebih sip mantap, seperti biasa bagi yang belum harap melakukan ritual pencet-pencet ini terlebih dahulu ya sebelum jalan. Oke? Nah, terus ceritanya apa mas? Sabar. Nah ini kita dapat teman perjalanan yang tidak saling kenal sebenarnya. Ini dia, Motor Spek Travel. Oke, ceritanya ini tentang kode-kode sesama pengendara di Sumatera, yaitu komunikasi dengan lampu sen. Karena kode-kode ini tidak terjadi di Jawa ya. Di Jawa ya ada, tapi beda kodenya. Di Sumatera pun yang masih memakai kode-kode ini biasanya itu truk atau travel ya. Kalau mobil pribadi itu sudah mulai jarang, tapi ya ada. Biasanya ya mereka yang sudah terbiasa lama jadi pengemudi di Sumatera. Kalau menurut saya ini adalah kearifan lokal yang harus dimengerti, terutama bagi pengendara dari luar daerah. Karena kode-kode ini kalau diterapkan itu bisa jadi membantu kita di jalan ya. Nah kalau di kalangan pengemudi travel ini namanya adalah kode sen kiri. Ini seperti suatu tata cara wajib ya kalau di kalangan pengemudi travel. Biasanya ini dipakai untuk jalan berkonvoi. Nah berhubung ini masih jam 21.36 atau jam setengah 10 malam ya, tentunya belum ada travel yang lewat. Kalau saya mau menunjukkan travel itu biasanya lewat di daerah sini itu ya di atas jam 12 malam atau jam 1 pagi atau dini hari ya. Untuk arti kode sennya bagaimana nanti saya jelaskan sambil praktek saja ya. Nah ini truk di depan memberikan sen kiri, artinya aman untuk mendahului. Nah berhubung tidak ada travel yang lewat atau belum ada ini, tapi di depan tadi ada motor yang spek travel. Sebenarnya ini kami tidak saling kenal, tapi karena dari caranya menyalakan lampu sen saya bisa mengenalinya kalau itu kode sen kiri. Apa dan bagaimana sen kiri itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah itu dia motornya. Nah itu dia menyalakan lampu sen kanan. Itu bisa diartikan sebagai bahwa di lawan arah ada kendaraan. Kita juga bisa melihatnya sekelebat ya, apalagi kalau malam gini kan lampu-lampunya kelihatan. Nah kalau mereka memberikan sen kanan itu artinya jangan menyalip. Ini berlaku juga untuk truk. Kadang truk mau kita salip atau kita dahului, tapi dia memberikan sen kanan, itu artinya dari lawan arah ada kendaraan lain. Kita jangan masuk dulu. Oh ya, selepas dari SPBU tempat kita start tadi, ini nama daerahnya adalah Ukwi 2.
Tuh, kita masih ditunggui sama masnya yang pakai motor. Berarti fix, dia ngajak konvoi bareng. Kasih lampu jauh dulu, pertanda kita sudah masuk. Dan direspon dengan manuver goyangan, lalu gas lagi. Dia yang jadi tombaknya di depan itu. Goyangan mepet kanan. Kalau dia pakai mobil itu sebenarnya menggertak lawan arah ya, jangan makan jalur, karena kami adalah barisan konvoi, artinya gitu. Kasih lampu hazard karena di depan itu tikungan panjang ke kiri. Hati-hati tetap di barisan, nah itu artinya. Nah, kalau dia menyalakan lampu hazard itu artinya ada beberapa. Yang pertama, ada halangan di depan seperti lubang atau jalan rusak atau jalan yang bergelombang agak keras ya, atau tikungan blind spot yang tidak kelihatan. Maka artinya adalah kita harus pelan-pelan dan tetap di barisan. Nah, kalau dalam posisi mendahului, kita sudah berada di jalur lawan, tiba-tiba yang paling depan memberikan lampu hazard seperti itu tandanya dari lawan arah sudah ada kendaraan lain. Maka kita harus kembali ke barisan di jalur yang semestinya. Mendahului tapi sen dinyalakan ke kiri, artinya kita bisa ikut masuk. Gas! Hazard lagi, dan ternyata di depan ada sambungan jembatan yang mengguduk dan tikungan blind spot. Itu ngasih lampu hazard lagi, ternyata ada bus dari lawan arah yang ngeblong kanan ya. Jadi gampangnya hazard itu kita diminta untuk slow down atau mengurangi kecepatan dan tetap berada di barisan. Lagi-lagi menyalakan lampu hazard. Nah, itu di depan lawan arahnya padat ya. Dan jalur di depan sana itu konturnya Ciluba atau kontur gundukan. Kasih sen kanan, artinya tahan dulu. Nah, sen kiri masuk. Nah, di depan itu ada SPBU. Ini bisa jadi patokan lagi ya. Kalau dari Ukui, setelah pasar Ukui ya khususnya, ada SPBU lagi di kiri jalan. Ini adalah SPBU Banjar Balam Lirik. Kalau sudah sampai sini artinya kita sudah masuk di wilayah Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Ini salah lagi ya mas? Enggak, kalau ini pasti bener. Lirik itu Kabupaten Indragiri Hulu. Lirik kecamatan, kabupatennya Indragiri Hulu atau Inhu. Waduh, ini ada penjual bakso yang banyak bocor. Kasihan sebenarnya, tapi ya mau membantu gimana. Oke, kita doakan saja tidak jauh di depan segera dapat tambal ban. Saya itu kalau lihat orang berdagang, apalagi yang kelilingan begitu, dan mengalami trouble di jalan, rasanya ternyuh gimana gitu. Teringat satu bagian waktu dalam hidup saya, pernah seperti itu. Loh, sampean pernah dagang kelilingan loh mas? Oh, sudah pernah. Tapi dagang apa rahasia ya?
Ilegal mesti. Sembrono, ya ora lah. Ya wis, pokoknya satu kalimat dari saya. Semangat buat para pejuang keluarga. Wah, ini kita sudah ditinggal jauh sama mas motornya tadi. Beda dimensi soalnya. Motor itu kan kecil, bisa lebih satset daripada mobil. Ya, tambah tadi ini sedikit slowdown karena agak merenung lihat yang banyak bocor tadi. Sama, jangan sedih. Loh, saya itu nggak sedih, cuma berempati. Ya, sambil beraspirasi pada diri sendiri. Jangan gampang ngeluh, jangan gampang menyerah, terutama saat rintangan tiba. Ini tadi sebenarnya sudah diberi kode sen kiri sama truk putih ini ya, sampai nggak tanggap. Lanjut lagi, jalan masih panjang. Jalur Ciluba, sebisa mungkin tidak usah mendahului ya di kontur jalan yang seperti ini. Ya, karena konturnya itu gundukan, jadi kita tidak tahu dari balik gundukan sana itu ada kendaraan lawan arah atau tidak. Ya, seperti Ciluba itu ya. Makanya markanya lurus walaupun bukan tikungan. Jalur Ciluba begini ada banyak ya. Mulai dari Pangkalan Kerinci sampai Japura sana nanti. Nah, kalau sudah lewat jembatan terus ada pasar, ini namanya Pasar Lirik. Luar biasa. Ternyata mas motornya tadi masih nungguin untuk berkonvoy. Wah, jos tenan. Lanjut, sen kiri. Ikut masuk. Kalau di sini ini namanya Komplek Pertamina Lirik ya, PHE atau Pertamina Hulu Energi. Ini kalau siang lewat sini ciri-cirinya ada pompa angguk-angguknya ya. Apa itu mas? Pompa angguk-angguk? Itu loh pompa minyak bumi yang manrok-manrok. Lampu hazard, slow down. Sen kiri. Gas. Lampu hazard. Turun. Lagi-lagi kontur Ciluba.
Kasih sen kanan artinya tahan dulu. Nah, sen kiri masuk. Kasih sen kanan tahan dulu. Di depan ini adalah simpang Air Molek. Ini kalau ke kanan jalur ke Taluk Kuantan ya. Dan kalau sudah sampai di sini, kita sudah sampai di Japura. Kabupaten mana, Mas? Inhulu ya, Indragiri Hulu. Kasih sen kanan artinya tahan dulu. Nah, sen kiri masuk. Sebelah kanan yang dipagar itu adalah Bandara Japura. Kalau nama resminya Bandara Rengat ya, kodenya RGT. Lampu hazard di depan itu ada tikungan tajam ke kanan ya. Bagi yang biasa naik bus di lintas timur ini pasti senang kalau sudah sampai Japura ini. Soalnya kalau bus tuh kebanyakan istirahat di rumah makan Simpang Raya Japura. Asik, makan-makan. Kita bukan bus ya, lurus saja. Sen kiri lagi. Masuk. Sen kiri. Gas. Lampu hazard di depan itu ada tikungan jembatan 2 Japura. Dan sampai di sini terakhir kali kami bersama dengan Mas Motor Spek Travel ini ya. Ya, siapapun Anda, terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Mudah-mudahan Masnya tadi nonton video ini, Mas. Ya, cocok, semoga saja ya. Nah, ini mobil juga memberikan sen kiri, artinya aman untuk kita mendahului, lawan arah kosong. Jadi di jalan itu anggaplah semua pengendara itu kawan, bukan lawan untuk balapan ya. Kadang orang itu masih panas hati ketika disalip orang lain, terus kejar-kejaran kayak balapan tuh, nggak dapat piala, tapi yang ada malah kemrungsung dan bahaya. Pokoknya prinsipnya gini loh, kalau kita itu ngasih kemudahan pada orang lain, ya pasti nanti kita akan dapat kemudahan dari orang lain juga, ya kan? Oke lah, Mas, masuk. Loh, kalau ada yang ngawur di jalan, iya, Mas. Ya itu kan cuma beberapa saja. Anggap saja itu oknum, jangan dimasukkan hati dan lupakan saja. Yang penting itu kita tetap waspada sehingga bisa mengantisipasi potensi bahaya yang ada ya, termasuk dari pengendara atau oknum yang ngawur itu tadi.
Di depan sebelah kiri ini ada SPBU lagi, ini namanya SPBU Bunga Tanjung. Nah, ini jadi patokan lagi ya. Kalau dari Japura ketemu SPBU di sebelah kiri, ini pertanda kita sudah masuk di daerah Rengat Barat. Masih Indragiri Hulu lagi, Mas? Ya tetap masih. Nah, ini kita dikasih sen ke kiri oleh mobil di depan, artinya bisa ikut mendahului. Nah, kalau yang di depan itu adalah tugu ikan patin pematang reba. Kita ambilnya yang ke kanan ya, jangan salah ini loh. Pokoknya yang di sebelah kanan tugu itu jalannya. Soalnya kadang teman-teman saya ada yang salah. Ikutin map, ambil jalur keluar ketiga, dia baru ini malah ke arah Tembilahan. Yang lurus tuh ya. Lurus tapi agak menceng, jadi agak membingungkan. Pokoknya gampangnya yang 90 derajat lah dari arah kita datang. Sebenarnya pematang reba itu ya sudah sejak dari sebelum Tugu Patin tadi ya. Tapi nggak tahu batasnya di mana. Jadi gampangnya ya pokoknya sampai Tugu Patin, nah itulah pematang reba. Di sebelah kanan itu ada SPBU Pematang Reba namanya. Nah, ini kita kalau mau mendahului truk tapi kita dikasih sen ke kanan, artinya di depan itu masih ada kendaraan, tidak aman untuk mendahului.
Mas, berarti kalau orang kasih sen kiri itu bisa langsung kita ikuti gitu ya? Ya, secara umumnya kode yang dipakai oleh pengemudi di Sumatera itu adalah seperti itu. Jadi arti gampangnya adalah ketika mau nyalip dikasih sen kanan itu jangan masuk. Ketika dia nyalip kasih sen kiri itu berarti kita bisa ikut atau kita bisa masuk nyalip. Tapi kalau mau berkonvoy ya seperti tadi ya dengan sepeda motor, kita harus mengenali ciri-cirinya dulu. Nah terus apa mas ciri-cirinya? Jadi gini, intinya ciri yang paling mencolok itu adalah ketika dia mendahului dan kita di belakangnya, terus dia kasih sen kiri. Oh, jadi kalau ketemu yang model begitu langsung kita bisa ikut gitu mas? Ya itu syarat pertama dulu. Selanjutnya harus kita tes, kita buktikan kode yang diberikan itu benar apa enggak. Atau jangan-jangan hanya orang ngaco kan. Jadi kita tes dulu konvoi beberapa saat. Ya, kalau dia kasih isyarat bisa masuk, ternyata benar. Bisa masuk ternyata benar, nah, itu bisa dipercaya. Saya itu adalah orang yang percaya bahwa solidaritas pengemudi di jalan itu masih tetap ada. Nah, satu lagi, ini ya godak gatok matok ya. Ini cara mengenali sebuah mobil di depan kita yang berkonvoi itu adalah travel atau bukan. Karena di Sumatera ini kebanyakan travelnya itu menyaru seperti mobil pribadi ya, kadang Innova, kadang Avanza dan sebagainya ya. Dan ada yang berplat hitam, tidak semua berplat kuning. Nah, ciri-cirinya travel itu yang pertama pasti pakai kaca film gelap di samping maupun di belakang ya. Terus kadang lampu sennya yang berwarna-warni itu, kadang biru yang berkedip-kedip atau kalau enggak ya malah yang terang sekalian. Dan lihatlah kalau travel itu pasti pakai sen kiri kalau berkonvoy. Ya nanti suatu saat lah ya kalau ketemu travel lagi. Tapi ini sebatas hasil pengamatan saya di jalan loh ya. Belum tentu 100% akurat. Oke, kita sampai di SPBU Tandanu Alam Jaya Belilas. Ini SPBU langganan ya, jadi mampir dulu untuk istirahat dan isi BBM. Oke, ini adalah SPBU Tandanu Alam Jaya Belilas ya. Tempat terbesar. Di beberapa
lagi lama antrean BBM di mana-mana. Wah, ini hanya boleh isi 200.000 saja maksimal. Padahal mau isi penuh paling tuh ya nggak sampai 300 lah. Ini gara-garanya kami tidak ada barcode My Pertamina. Padahal sebenarnya punya sih, cuma masih plat nomor lama ya. Ini berhubung sudah ganti plat nomor kendaraan kami, jadi ketika daftar My Pertamina lagi itu selalu gagal. Mungkin dikiranya orang kaya kali ya, ganti mobil gitu. Padahal cuma ganti nomornya saja. Ya sudah, biarkan saja. Nanti kita isi lagi di depan sana. Oke, selesai isi BBM. Ini kita mau ke rest area dulu ya, yang di bawah sana. Ini tadi karena antrian ini kita masuknya dari pintu keluar. Karena terlihat kosong, kami masuk saja dari pintu keluar. Nah ini kalau mau ke bawah itu bingung mau lewat mana. Muter-muter dulu. Tapi ada lah, nggak mungkin ketutupan lah ya. Oh, ini kita disediakan jalan kecil untuk menuju ke rest area di bawah. Ini jam 22:43 menit, hampir jam 11 kurang seperempat. Kita dari Pekanbaru hampir setengah 7 ya, kira-kira 4,5 jam perjalanan lah ya. Ya normal, biasanya ya antara 5 jam sampai 6 jam. Nah di rest area tuh gini, nggak jajan di kafe, bikin pop mie, bikin kopi sendiri. Ngirit. Nyonya kameramen, jangan sampai ketinggalan, nanti gambarnya buet nanti. Nah, untuk apa saja yang ada di SPBU ini, monggo disimak videonya. Kami tak makan pop mie dulu ya. Loh, sebut merek mas. Ya wis nggak popo, kondangnya itu kok. Oke, mengingat durasi sudah terlalu panjang, untuk episode 4 ini kami cukupkan dulu di sini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam bahagia untuk Anda semua.